Sopan santun sampun kula acungi jempol SMA Negeri 2 kados salim pembiasaan salim menawi kepanggih Bapak Ibu guru ngoten nggih sapa aruh kalian Bapak Ibu guru kalian ingkang langkung sepuh ugi sapa aruh ngaten nggih. Jangan salah, gamelan itu sudah dimainkan oleh orang luar ya. Ada gamelan dadali kalau Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanda, bertemu kembali bersama kami di acara OSKES, OSIS Podcast. Suara dari setiap sudut Semanda menghadirkan wawasan, meningkatkan kepedulian, dan mengajak setiap siswa untuk tumbuh bersama dalam prestasi dan kebersamaan. Jadi, pada sesi OSKES kali ini, kita akan membahas topik yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita, generasi penerus bangsa. Dan yap, kita akan membahas tentang bangga berbahasa Jawa. Bersama saya, Najwa Aisyah Raihana, dan rekan saya, Malihatul Munadiro. Nah, para konco, ana ing kesempatan sakniki kita kerawan tiang ingkang dados sumber kawruh babagan basa Jawi lan bebuten leluhur kagem siswa lan siswi SMA Negeri 2 Purworejo. Monggo kita sambut Ibu Ririh Probo Siwi SPD. Sugeng rawuh nggih, Bu. Matur nuwun Mbak. Nggih, Bu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu Bu, untuk kesibukan saat ini Ibu Riri apa saja ya Bu? Untuk saat ini di sekolah sedang berlangsung P5 untuk kelas 10 dan kelas 11. Maka untuk Bapak Ibu guru yang menjadi fasilitator mendampingi anak-anak untuk kegiatan P5. Oh iya, jadi sedang sibuk P5 ya, Bu? Iya, betul. Iya, betul. Nah, Ibu Ririh, kula kalian maliha badhe nyuwun pirsa babagan basa Jawi lan bebuten luhur. Kados ingkang kita sami mangertos, Ibu Ririh inggih punika satunggaling dwija ingkang kiprah ing lesatune kabudayaan Jawi. Nah, menawi kepareng kasuwun, Ibu nyariosaken sebabipun Ibu saged remen kalian kebudayaan Jawi? Lan pengalaman punapa mawon ingkang sampun Ibu tindakaken kagem nguri-nguri kabudayaan Jawi? Nggih, matur nuwun Mbak. Awit Nggih. kalodhangan ingkang sampun dipun paringaken kagem kula, keng napa kok kula remen kalian kabudayaan Jawi menika kawiwitan saking lingkungan keluarga nggih. Kula cariyosaken sekedhik bilih saking bapak kula menika MC manten nggih. Menawi dipun wastani menika dalang manten, lajeng ibu kula pesinden dados nurun ngeten nggih kecintaan wonten ing kabudayan Jawa. Salajengipun kados pundi pengalaman kula wonten ing magayutan kabudayan Jawa. Sakmenika kula dwija wonten ing SMA Negeri 2 Purworejo. Lajeng kula tasih eksis ugi wonten ing kesenian Jawi nggih. Ingkang dipun Mbak Maliha kalian Mbak Najwa mangertos wonten ing Karawitan nggih. SMA Negeri 2 kagungan grup karawitan ingkang kula rembakaaken murih mangke saged dipun remeni ugi kalian lare-lare enem. Nggih. Nah, kula badhe tanglet Bu, miturut Ibu kados pundi solah bawanipun lare-lare enem dumateng budaya Jawi wonten ing lingkungan sekitaripun Bu. Nggih. Solah bawa menawi solah bawa menika sampun sopan santun sampun kula acungi jempol SMA Negeri 2 lare-larene luar biasa nggih. Kados salim pembiasaan salim menawi kepanggih Bapak Ibu guru ngoten nggih sapa aruh kalian Bapak Ibu guru kalian ingkang langkung sepuh ugi sapa aruh ngaten nggih. Ninga babagan tata basa menika kadang ingkang tesih
keliru ngaten anggenipun basaaken tiyang ingkang langkung sepuh kados pundi, kagem basa padinan kalih kancane kados pundi, kalian Mbak Yu kelas nggih kakak kelas niku kados pundi niku kadang ingkang keliru tasih keliru ngaten nggih. Dados lari-lari menika badhe matur kalian Bapak Ibu guru tasih kewedan kepara malah mboten ngagem basa Jawa malih, ngagemi basa Indonesia ngaten. Setuju ya Bu, karena sebagai generasi muda juga kami merasakan itu ya Bu. Nggih. Agak gimana ya, kurang percaya diri ketika mau berbahasa krama dengan orang yang lebih sepuh, nanti takut kata bahasanya salah atau gimana gitu. Nah, wonten ing era modern, langkung kathah lare enem ingkang prigel matur ngagem basa asing tinimbang ngagem basa Jawi. Nah, utamanipun wonten ing daerah kutha, malah ugi wonten ing SMA Negeri 2 Purworejo. Miturutipun Ibu kenging menapa lan faktor menapa mawon ingkang ndadosaken babagan menika saged kedadean? Nggih, Mbak. Dados kenging napa kok lare sakmenika langkung prigel basa asing tinimbang basanipun piyambak nggih. Basa Jawa niku kan basa ibu, basanipun piyambak malah kepara sampun dipun tilar ngoten nggih. Menawa wonten lare ingkang tasih ngagem basa Jawa mangke dipun wastani lare kok jadul, kok kuno ngoten nggih. Nah, padahal mboten mekaten lare niku remen utawi prigel sinau basa asing menika ugi wonten plusipun nggih. Nggih. Senadyan mboten ampun ngantos nilaraken budaya Jawa ngoten. Ning pemerolehan basa Jawa, basa ibu niku wangsul malih wonten ing lingkungan keluarga. Dados lingkungan keluarga niku faktor utama. Nggih, faktor utama. Nalikane lare-lare tasih alit, tasih balita niku kan dipun wuruki kalian bapak lan ibu, dipun gulawentah kalian bapak ibu mawa basa Jawa ngaten nggih. Niku sampun prigel, sampun pinter nalikane wonten ing pawiyatan kanca-kancane matur ngagem basa Indonesia. Kepara malah padinan pengantar ngagem basa Indonesia wangsul wonten dalem pun boten saged basa Jawa malih sampun kesupen anggenipun matur ngagem basa Jawa mekaten. Ning kagem lare-lare nem nggih niku mboten wonten lepate sinau basa asing ninga nggih tetep dikanteni ngagem basa Jawane ampun dipun tilar. Dados empan papan kali sinten mangke Mbak Mas matur ngoten nggih. Menawi lawan bicara mawa basa Jawa nggih, mangke anggenipun wangsulan ngagem basa Jawa. Menawi lawanipun bicara utawi pacelaton menika ngagem basa Indonesia mangke ugi wangsulan ngagem basa Indonesia. Ngoten, Mbak. Nggih. Nah, menanggapi masalah tersebut, Bu, apa saja sisi menyenangkan dari budaya Jawa yang bisa meningkatkan minat kepada anak-anak zaman sekarang, Bu? Nggih. Sisi menyenangkan niku kathah sanget, Mbak Mas ingkang mirsani yang melihat podcast pada pagi hari ini tentunya tidak asing lagi dengan lagu-lagu sekarang ya. Karyanya Denny Caknan. Nah, itu mampu membius jutaan penonton, jutaan pemirsanya. Nah, itu kenapa? Karena bahasa itu masuk ke dalam dunia seni. Nah, di situ nanti termasuk pemerolehan bahasa melalui kesenian. Tetapi yang disayangkan ketika ada lirik-lirik lagu itu yang tidak menggunakan tata bahasa yang benar.
Karena apa? Kalau bahasa Jawa itu kan ada A yang dibaca O. Nah, itu kadang liriknya tetap menggunakan O. Misalnya ono itu kan menulisnya ana. Tapi dalam lirik tembang terkadang masih dituliskan ono pakai O. Nah, itu yang menjadi yang disayangkan. Tapi menggunakan melalui kesenian itu memang trik yang paling jitu menurut Iya. untuk versi zaman sekarang, karena mampu membius generasi muda untuk ikut menembangkan lagunya ya Mbak ya. Betul, Hmm, betul. jadi mengenal kosakata lebih banyak lagi, Iya. begitu Mbak. Iya. Ya karena untuk generasi zaman sekarang juga yang melek teknologi ya Bu. Iya Jadi kalau betul, misalkan seperti itu malah lebih tersebar luas iya daripada yang bisa diajarkan. diterima, Iya, di sekolah seperti itu. Jadi nggak membosankan kesannya ya Bu. betul. Iya, betul-betul. Bahkan orang yang luar Jawa juga kadang menyukai lagu berbahasa Jawa itu. Betul Iya. sekali. Malah justru itu yang menjadi promosi kita ke eh, negara lain ya. Iya, betul. Ternyata lagu-lagu berbahasa Jawa banyak diminati, tidak hanya di kancah Jawa Tengah, Bahasa Jawa Jawa. Timur Iya. yang tahu bahasa Jawa, tapi ternyata di kancah nasional bahkan orang luar negeri pun mungkin tahu dengan Iya, betul, bahasa betul. Jawa. Jangan salah, gamelan itu sudah dimainkan oleh orang luar ya. Waduh, Ada keren. gamelan dadali kalau Ya. Mbak Najwa dan Mbak Maliha pernah melihat di YouTube ya. Itu gamelan dadali Moskow. Nah, itu yang memainkan orang sana semua, luar biasa ya, luar Luar biasa negeri. sekali. Dan itu Ya. permainannya juga mampu membius penontonnya. Nah, itu. Sangat luar biasa ya Bu. Ternyata kebudayaan Jawa sudah tersebar luas ke mancanegara juga Iya, tentunya. Wah, keren sekali ya. Tapi yang orang asli Jawa kadang malah belum terlalu tentu, mengenal. iya. Iya, itu yang disayangkan tentunya. Karena kalau tidak dirumat, ya, tidak dirawat, nah nanti bakal dirawat orang lain. Makanya generasi muda ya harus merawat, Iya. merawat peradaban Iya. mulai dari sekarang. Sekarang, Kapan lagi? Nah, supaya apa nanti peradaban itu akan terus sampai ke anak cucu, tidak hilang. Iya, Ya. setuju sekali. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, apakah ada perbedaan ketika mengajarkan bahasa Jawa kepada anak generasi sekarang dengan generasi yang zaman sebelumnya? Oke, kalau perubahan itu pasti ada, Mbak. Apalagi dengan adanya kurikulum juga yang semakin berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, itu pasti cara mengajarkannya juga berbeda. Dari eh, zamannya Bu Ririh dulu, kalau SD itu bahasa pengantar untuk bercakap-cakap dengan teman sebaya itu masih menggunakan bahasa Jawa, masih sangat Jawa sekali dulu. Bahkan sampai SMP pun masih menggunakan bahasa Jawa untuk bercakap-cakap dengan teman. Nah, untuk sekarang yang Mbak Mas tahu, Mbak tahu, malah anak-anak takut berbahasa Jawa karena ada undo-usuknya, Bu. Saya itu mau matur, mau ke toilet saja bingung. Ketika pelajaran mau dispen, saya maturnya bingung, Bu. Takut salah. Nah, Iya. berawal dari takut salah. Padahal yang namanya pemerolehan bahasa, bahasa itu harus dipakai. Kalau tidak dipakai nanti akan hilang. Dia akan lupa, lama-lama lupa. Nah, bagaimana sih korelasinya kok undo-usuk itu dengan anak yang takut menggunakan bahasa Jawa ketika matur? Jadi, kalau orang itu mempunyai kosakata yang banyak,
itu ibaratnya itu makan ya Mbak ya. Iya. Makan, kalau makannya banyak otomatis energinya juga yang dihasilkan akan banyak. Banyak. Seperti Iya. juga kita berbahasa. Ketika kita mempunyai banyak kosakata, maka energi atau apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita eh, utarakan kepada orang lain dengan berbahasa Jawa itu akan lebih percaya Percaya diri. diri, Iya, nggak betul. takut lagi. Bu, kula badhe wonten ing Paturasan. Nah, itu izin ketika ke kamar mandi. Oh iya. Bu, nuwun sewu, kula badhe izin wonten ayahan OSIS misalnya, seperti itu. Oke. Ibu. Setuju sekali ya Bu dengan pendapat yang Ibu sampaikan karena ya anak zaman sekarang takut salah Iya, sebelum mencoba. Padahal sebetulnya tidak apa-apa ya Bu, salah kan nanti iya, juga dibetulkan oleh iya Bapak Ibu betul. guru. Karena masih Iya, tahap belajar. belajar, betul Kalau sekali. namanya belajar itu pasti ada salahnya. Kalau betul semua itu namanya sudah pinter. Iya, Tapi jangan merasa pinter iya, dulu karena betul, kita betul. harus terus belajar. Iya, namanya belajar nggak ada habisnya ya Bu. Betul, Iya, sepanjang betul. Dan sepanjang hayat. hayat. Iya. Ya. Nah, Bu, jika ada anak yang memiliki ilmu tentang kebudayaan Jawa, itu bagaimana ya, Bu, cara kita untuk mengapresiasi dan juga memberi kesempatan terhadap anak tersebut untuk menyalurkan ilmu terhadap lingkungan sekitarnya, Bu? Oke. Misalnya ada teman kalian yang punya kelebihan, punya keinginan untuk merawat kebudayaan Jawa, misalnya anak-anak yang suka karawitan, kalian mengapresiasi dengan turut mendukung, ya. Mendukung juga tidak hanya cukup dengan acungan jempol saja, tapi boleh turut mencobanya, mengenal lebih dalam, seperti itu. Selanjutnya, anak-anak yang suka dengan pakaian adatnya, karena kebudayaan itu kan bermacam-macam, tidak hanya bahasa ya Mbak ya, Iya, ada betul. kesenian, ada baju adat, ada upacara adat. Nah, anak-anak yang suka dengan berpakaian adat Jawa, kalian apresiasi. Bagaimana? Oh, saya bisa niru nih. Ternyata berpakaian adat Jawa keren juga ya. Nah, bukan malah eh, nun sewunya membuli, kamu kok kuno, tidak seperti itu. Kebudayaan itu tidak ada kata kuno. Iya. Nah, karena kebudayaan itu milik kita, identitas kita. Kita. Iya, Nah, betul. orang dikatakan kamu suku mana? Suku Jawa. Kenapa kok bisa dikatakan Jawa? Karena punya identitas. Oh, ternyata bisa unggah-ungguh seperti itu. Nah, itu cara kita mengapresiasi dan berikan kesempatan mereka ketika ada tampilan dari mungkin karawitan, dari anak mungkin sesorah, Iya. ada yang menjadi MC Iya, berbahasa Jawa. betul. Kita perhatikan tampilan mereka, hargailah mereka yang sedang tampil. Itu termasuk cara kita menghargai atau mengapresiasi dan turut mendukung lestarinya kebudayaan Jawa. Iya, betul, Bu. Nah, saya juga sangat setuju dengan pendapat yang telah Ibu sampaikan, karena hal besar juga dimulainya dari hal kecil ya, Bu. Semua Betul. butuh proses, seperti Iya. itu. Nah, semoga ilmu yang disampaikan oleh Bu Riri semoga bermanfaat bagi semua siswa dan siswi SMA Negeri 2 Projo. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak ya Bu atas ilmu yang telah diberikan pada sesi podcast kali ini, sangat bermanfaat tentunya bagi generasi muda zaman sekarang. Ya, dan waktu telah mengantarkan kita pada sesi akhir. Dan yap, sampai di sini saja Oskes sesi ini mengenai kebudayaan Jawa. Tidak ada salahnya kita menanamkan kebiasaan berbahasa Jawa sembari semakin banyak belajar tentang kebudayaan Jawa. Mari melestarikan nilai-nilai leluhur, namun tetap mengikuti perkembangan zaman, agar kearifan budaya tetap hidup dan relevan di era modern. Ngilmu iku kelakone kanthi laku, lekase kalawan kas.
Tegese kas nyentasani setya budya pangakesing dur angkara. Wong Jawa ojo ilang Jawane. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sukses untuk kita semua. Semanda Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ibu. Sami-sami.